Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sobat humanis? Mudah-mudahan kabar kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan masih di bab yang sama, bab 1 terkait dengan ilmu sosiologi dan upaya mengkaji ragam gejala sosial dalam masyarakat ya. Oke, agendanya hari ini Bapak akan menjelaskan terkait dengan tokoh dan teori sosiologi ya. Tokoh dan teori sosiologi, kemudian nanti akan ada pembahasan terkait dengan cabang-cabang ilmu sosiologi. Ternyata selain mempelajari tentang masyarakat, ilmu sosiologi juga banyak cabang-cabang ya, masih berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat. Kemudian nanti juga selanjutnya Bapak akan kasih tahu kalian terkait dengan fungsi dan juga manfaat atau kegunaan dari atau juga peranan ilmu sosiologi ya. Jadi mohon disimak baik-baik, jika ada hal-hal yang penting silahkan dicatat ya. Oke, baiklah, sebelum kita mulai semua, semoga pembelajaran kita hari ini dengan kemudahan keberkahan. Mari sama-sama kita mengawalinya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, intro sebentar. Bapak kasih ini dulu. Oke, dalam kehidupan sehari-hari tentunya tidak terlepas untuk berhubungan dengan orang lain. Menjalin komunikasi, bekerja sama satu sama lain bermula dari adanya interaksi. Ini ya, bermula dari interaksi. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup menyendiri, perlu ada kerjasama berhubungan dengan orang lain. Bermula dari interaksi, hubungan ini berkembang menjadi persebaran budaya atau difusi, pembentukan kelompok-kelompok, organisasi, bahkan dapat menimbulkan masalah hingga konflik sosial. Ditambah lagi perkembangan teknologi yang memungkinkan kita menjalin komunikasi tanpa harus bertatap muka seperti sekarang ini enak ya. Kita harus apa-apa serba virtual. Hal ini sangat rentan untuk disalahgunakan jika kita tidak siap dengan perkembangan teknologi atau media sosial. Oleh karena itu penting kiranya untuk mengetahui lebih dalam tentang ilmu sosiologi, terutama materi ini enak ya terkait dengan kelompok sosial. Oke, tujuan pembelajarannya pada pertemuan bab 1 ini diharapkan kalian melalui kegiatan diskusi mengenai ilmu sosiologi, kalian mampu menunjukkan rasa ingin tahu terkait pengertian ciri sejarah hingga tokoh sosiologi secara cepat. Melalui analisis kasus, peserta didik mampu mendeskripsikan ragam gejala sosial dalam masyarakat secara tepat. Melalui kegiatan penelitian sederhana terkait dengan penerapan ilmu sosiologi, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan sikap peduli dengan mengungkapkan gejala sosial yang ada di lingkungannya secara tepat ya. Materi pembahasannya pertama ada ilmu sosiologi, kemudian ini dalam lingkup ilmu sosiologi ya semuanya ya, kemudian juga gejala dan realitas sosial sebagai kajian sosiologi, dan terakhir adalah fungsi sosiologi dan peran sosiologi dalam masyarakat. Oke. Ilmu sosiologi memudahkan literasi dengan baik. Jika ada hal yang belum dipahami, bisa mencari sumber lain, referensi lain, atau bertanya langsung kepada gurunya. Oke, ini adalah pembahasan kita ya. Muatan sosiologi kemarin sudah, ciri-ciri sosiologi, sejarah perkembangan juga sudah, hakikat juga sudah. Ini pembahasan kita nanti ada 3 ini ya. Tokoh dan teori sosiologi dan cabang-cabang ilmu sosiologi serta fungsi dan peran ilmu sosiologi. Tokoh dan teori sosiologi klasik. Nah, tokoh-tokohnya ini enak ya. Ada 5 tokoh utama yang paling berpengaruh dalam perkembangan ilmu sosiologi, terutama dalam ilmuwan Islam, cendekiawan Islam. Itu ada namanya Ibnu Khaldun. Ya, Ibnu Khaldun dengan teorinya, bukunya, kitab sosialnya itu Al-Muqaddimah atau buku Al-Muqaddimah ya, itu yang menjelaskan tentang hukum-hukum masyarakat, terus perkembangan masyarakat, kemudian juga terkait dengan interaksi dan pengelompokan sosial dalam masyarakat. Itu ada di bukunya Ibnu Khaldun. Kemudian Augusto Comte dikenal sebagai bapak sosiologi ya, ilmuwan barat. Nah, Augusto Comte ini banyak dipengaruhi pengetahuan atau buku-buku dari Ibnu Khaldun ya. Teorinya yang paling terkenal adalah teori positivisme ya. Dia menganggap bahwa proses perkembangan
masyarakat itu pemahamannya berkembang dari zaman metafisik, teologis, kemudian terakhir positivisme. Kemudian selanjutnya di tokoh klasik juga ada namanya Karl Marx. Nah ini mungkin nanti akan sering dengar nih, sampai kelas 12 itu nanti akan ada namanya istilahnya Karl Marx ya. Karl Marx itu banyak ya teori-teori besarnya ya, salah satunya terkait dengan teori konflik sosial, teori komunis, kemudian juga ada teori-teori bourgeois dan proletar dan lain sebagainya ya. Yang paling terkenal teori konflik ya nak ya. Kemudian Max Weber ini juga tokoh teori sosiologi klasik juga ya, dari Jerman ya. Teorinya yang paling terkenal adalah teori de Protestant Ethic and Spirit Kapitalisme, yang mengaitkan antara ya etika Protestan, agama-agama Protestan dan semangat untuk menjadi kapitalis ya. Jadi ketika itu mencari tahu hubungan antara agama dan ekonomi, yaitu ekonominya kapitalis. Ini karyanya Max Weber ya, Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Kemudian selanjutnya ada Ferdinand Tönnies. Nah Ferdinand Tönnies ini juga sampai kelas 11 nanti akan ketemu ya. Dia membagi solidaritas masyarakat itu menjadi paguyuban atau Gemeinschaft dan juga Gesellschaft ya. Nah itu menurut Ferdinand Tönnies ini adalah salah satu tokoh-tokoh klasik. Kemudian masuk ke teori sosiologi modern. Teori sosiologi modern ada Louis Chaucer, kemudian ada Ralph Dahrendorf, ada Anthony Giddens. Anthony Giddens ini juga dikenal dengan teori sistem dunianya ya. Ada hegemoni dunia, kemudian juga Charles Mills itu teori postmodern. Itu juga ada dan lain sebagainya. Louis Chaucer teorinya tentang konflik, Ralph Dahrendorf juga tentang konflik. Nah mereka ini ilmuwan barat, banyak dipengaruhi oleh ilmu Islam. Salah satunya paling berpengaruh adalah Ibnu Khaldun yang sangat berpengaruh dalam ilmu politik sosial budaya. Kemudian cabang ilmu sosiologi secara sederhana, sosiologi ternyata berkaitan dengan lingkup kehidupan sosial lainnya, aspek kehidupan sosial lainnya ya. Tanpa disadari ternyata itu menjadi cabang atau bagian dari ilmu sosiologi ya. Ini menjadi menarik ya karena salah satu ilmu sosial yang punya tampilan atau punya cabang lainnya yang banyak juga. Salah satunya yang paling banyak yaitu sosiologi ya. Apa aja cabang sosiologi? Nah ini kita masuk. Nah ini enak ya. Cabang-cabang ilmu sosiologi. Seiring perkembangan ilmu sosiologi muncul cabang yang secara fokus membahas fenomena tertentu. Ada sosiologi keluarga, ada sosiologi politik, sosiologi agama, sosiologi pendidikan, pedesaan, perkotaan, ada juga sosiologi pembangunan ya. Kemudian juga ada sosiologi politik, agama, semua. Ada sosiologi budaya dan lain sebagainya. Nah sosiologi pendidikan juga ada nih ya. Nah sosiologi keluarga itu berkaitan dengan misalnya faktor-faktor yang menyebabkan kenapa keruntuhan keluarga, kemudian pernikahan usia keluarga muda itu seperti apa, kemudian kemungkinan berkembangnya seperti apa, apakah rentan untuk cerai atau apa. Nah ini juga masuk ya, pernikahan usia muda, terus kehamilan usia muda. Nah, ini masuk sosiologi politik. Kemudian sosiologi politik juga masuk juga ya nak ya. Pandangan-pandangan politik pasti berkaitan dengan perolehan kekuasaan. Nah perolehan kekuasaan itu harus memperoleh suara. Nah suara itu didapatkan dari masyarakat, termasuk juga nggak cuma masyarakat kota tapi masyarakat desa. Nah itu karakteristiknya masyarakat kota dan masyarakat desa itu bisa diketahui melalui ilmu sosiologi. Nah ini berkaitan dengan sosiologi pedesaan dan perkotaan. Sosiologi agama itu berkaitan dengan bagaimana tata cara beribadah suatu agama tertentu. Nah dia melihat gimana sih masyarakat itu menjalankan tata cara ibadah kepada Tuhannya. Nah itu dipelajari juga di sosiologi agama. Kemudian faktor-faktor orang beragama apa ya kira-kira ya. Nah itu dipelajari juga di sosiologi agama, faktornya apa terbesarnya. Kemudian pendidikan, jelas ya nak ya, pendidikan menciptakan pendidikan yang demokratis, pendidikan yang merata gitu ya. Terus pendidikan terkait dengan multikultural, pendidikan yang mengedepankan kesetaraan.
Nah, itu dipelajari juga di dalam sosiologi pendidikan. Kemudian juga menciptakan sistem pendidikan yang bebas tanpa kekerasan, tanpa ada bullying, pendidikan yang terbuka, itu juga dipelajari di sosiologi pendidikan. Kemudian ada sosiologi pedesaan. Sosiologi pedesaan yaitu berkaitan dengan ruang lingkup pedesaan, ya. Apa saja karakter, kemudian kebiasaan-kebiasaan masyarakat pedesaan itu dibahas di sosiologi pedesaan. Kemudian sosiologi perkotaan ini membahas tentang karakteristik atau ciri atau pola kehidupan masyarakat yang ada di perkotaan, masyarakat urban lah ya. Nah, ini buku-bukunya bahkan ada, kalau kamu nanti kuliah gitu, di bangku kuliah pasti ketemu ini, namanya buku-buku sosiologi pedesaan, sosiologi pendidikan, sosiologi perkotaan, ya. Oke, lanjut guys. Fungsi dan peranan ilmu sosiologi. Sebenarnya secara sederhana kita bisa mengetahui fungsi dan peranan dari ilmu sosiologi ya pastinya untuk membantu masyarakat, ya, untuk mengatasi permasalahan dalam masyarakat. Sederhananya seperti itu. Kalau kita paham ilmu sosiologi kan mempelajari tentang masyarakat, tentang interaksi masyarakat, tentang perubahan yang ada di masyarakat. Nah, berarti dengan adanya ilmu sosiologi berarti dia secara tidak langsung kita bisa membaca situasi sosial yang ada dalam masyarakat dan bisa mengantisipasinya atau bahkan memecahkan masalah tersebut. Nah, itu salah satu konklusi yang bagus juga kalau kamu punya pemikiran seperti itu. Nah, ini adalah fungsi-fungsi sosiologi. Secara umum dibagi menjadi 4 fungsinya, yaitu dalam hal perencanaan sosial, ini L-nya hilang. Kemudian dalam penelitian, dalam pembangunan dan pemecahan masalah sosial. Sebenarnya ini berkaitan sama ini ya. Kurang urut nih, ini ke sama sih berkaitan juga. Nggak harus urut juga sebenarnya. Cuman supaya lebih mudah memahaminya kita harus diurutin. Oke. Fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial. Pertama, perencanaan sosial merupakan alat untuk mengetahui perubahan yang terjadi di masyarakat. Jadi harus ada namanya perencanaan biar kita bisa memprediksi perubahan apa yang akan terjadi. Kemudian perencanaan disusun atas dasar kenyataan yang faktual, kenyataan yang ada gitu ya. Kemudian perencanaan sosial digunakan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang timbul di masyarakat. Ya. Ini ya, jadi dengan adanya perencanaan kita merencanakan suatu hal, jadi kita bisa memprediksi atau mengantisipasi supaya hal tersebut tidak terjadi. Ada plan A, plan B gitulah ya. Nah, ini penting banget kehadiran ilmu sosiologi karena dia banyak mempelajari tentang masyarakat, karakteristik masyarakat. Kemudian perencanaan sosial sebagai alat untuk mengetahui perkembangan masyarakat. Nah, ini benar juga. Ya, arah perkembangan seperti apa? Sehingga dapat menghimpun kekuatan sosial di masyarakat. Kemudian yang terakhir, perencanaan ilmu sosiologi memahami perkembangan masyarakat baik desa maupun kota sehingga proses penyusunan perencanaan sosial dapat dilakukan. Yang dimaksud perencanaan ini adalah perencanaan pembangunan ya nak ya. Perencanaan pembangunan dan perencanaan suatu kebijakan tertentu, perencanaan politik gitu ya. Nah, ini penting banget ya. Nah, cara memahami masyarakat, perkembangan masyarakat ya harus ada dengan perencanaan ilmu sosiologi. Oke, lanjut. Nah, fungsi sosiologi dalam pembangunan. Tahap-tahap pembangunan kita harus tahu dulu nak. Dalam pembangunan ini di sini pembangunannya bisa berupa fisik dan juga pembangunan manusia ya nak ya. Jadi pembangunan itu ada dua, ada yang material dan non material. Nah, material itu maksudnya berupa fisik, misalnya seperti tol, kemudian juga industri, kemudian juga misalnya PLTA dan lain sebagainya. Kalau non material itu bisa berupa program kebudayaan, sosial, manusia, masyarakat, budayaannya. Nah, itu termasuk non material atau teknologinya. Nah, keduanya ini tetap berdampak pada manusia-manusia juga ya. Pembangunan jalan gitu ya mempengaruhi juga mata pencarian dan lain sebagainya. Kemudian pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan juga evaluasi. Nah, pada tahap perencanaan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sehingga memerlukan data-data yang relatif lengkap meliputi pola interaksi sosial, kelompok sosial, lembaga sosial serta stratifikasi. Ini di tahap perencanaan tadi ya. Kemudian tahap pelaksanaan, pada tahap ini perlu diadakan pengawasan terhadap kekuatan sosial dan perubahan di dalam masyarakat. Nah, pasti ketika melakukan suatu program pembangunan pasti ada yang namanya berubah. Nah, kita lihat mana ini kekuatan yang berubah, terus juga
kondisi perkembangan masyarakat mana yang berubahnya. Nah, itu dilihat oleh sosiologi. Caranya adalah dengan mengadakan penelitian terhadap pola kekuasaan atau wewenang yang ada di masyarakat dengan mengamati perubahan yang terjadi, ya, melalui observasi perubahannya seperti apa. Nah, otomatis ini sangat diperlukan ilmu sosiologi karena dia yang mengetahui karakteristik berbagai masyarakat, terutama ketika pembangunannya berada di desa, ya. Kan tadi udah dijelasin ya, ada sosiologi pedesaan dan juga ada sosiologi perkotaan. Nah, itu makanya ada kajian khusus terhadap itu, terhadap masyarakat kota dan desa. Tahap evaluasi dalam tahap ini dilakukan analisis dampak sosial pembangunan. Kemudian keberhasilan pembangunan hanya dapat dinilai melalui evaluasi, ya, ya. Jadi setiap tahap dalam kegiatan apapun, dalam aspek kehidupan apapun, penting adanya tahap evaluasi supaya tahu keberhasilannya ada di mana dan kesalahannya di mana. Ya, dalam tahap ini juga dapat diidentifikasikan terjadinya kekurangan dan kemunduran. Melalui evaluasi dapat dilakukan perbaikan, penambahan dan peningkatan ke arah yang lebih baik. Ya, misal ini gampang ya, program pembangunan itu misalnya pembangunan manusia kayak PNPM Mandiri gitu ya. Itu harus menghadirkan adanya sosiolog atau keilmuan sosiologi karena untuk membaca karakteristik masyarakat, ya. Oke, selanjutnya fungsi sosiologi dalam penelitian. Nah, tadi kan udah tuh ya, perencanaan, pembangunan, kemudian juga ini udah, kemudian kita masuk ke penelitian. Ini berkaitan sebenarnya ya. Tadi perencanaan pembangunan, kalau nggak ada proses penelitian kan masyarakat itu diteliti sama si sosiolog itu, kemudian dilaporkan, baru dirumuskan sebuah perencanaan, baru dilakukan pembangunan. Ini dari tahap awal, dari pra pembangunan sampai pasca pembangunan itu selalu ada intervensi dari sosiolog atau ilmu sosiologi. Ya, tadi di awal ada perencanaan, di akhir ada evaluasi. Nah, semuanya itu membutuhkan namanya proses penelitian atau observasi. Nah, gunanya buat apa? Untuk mempertimbangkan berbagai gejala sosial yang timbul dalam masyarakat. Ya, untuk mempertimbangkan. Ada plan A, ada plan B. Untuk memahami pola tingkah laku dalam masyarakat, untuk bersikap hati-hati dan selalu rasional, ya. Ini mempertimbangkan maksudnya kepentingan bersama, kepentingan masyarakat, ya, ya. Untuk dapat melihat perubahan tingkah laku anggota masyarakat, untuk dapat memahami simbol, kode, dan berbagai istilah yang menjadi objek penelitian. Nah, ini ya. Selanjutnya, fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah. Nah, ini yang paling utama ya, ya. Ketika pembangunan sudah mulai ada sesuatu yang berubah gitu, jadi pasti ada masalah-masalah baru. Nah, ini ada cara pemecahannya. Atau misalnya dengan masyarakat yang umum biasa gitu, tidak ada pembangunan, tidak ada apa-apa gitu ya, pasti muncul namanya masalah sosial. Dalam perkampungan kalian pasti selalu ada masalah sosial. Nggak mungkin namanya masyarakat itu nggak ketemu masalah sosial, itu nggak mungkin. Nah, disebut masalah sosial karena dapat mengganggu keharmonisan di masyarakat, ya. Oleh karena itu, masalah sosial harus ada pemecahannya agar tercipta kestabilan dan keharmonisan di dalam masyarakat. Nah, metode pemecahan masalah sosial diantaranya ada 3 ya, nak ya. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh sosiolog atau ilmu sosiologi. Metode preventif atau antisipatif, tindakan yang sifatnya mencegah serta mempersiapkan untuk sesuatu yang mungkin terjadi. Nah, ini tadi yang namanya pada tahap perencanaan. Jadi dengan adanya perencanaan sosiologi, suatu wilayah dapat melakukan tindakan preventif atau pencegahan. Kedua, ada namanya metode represif, tindakan agar membuat jera pelaku pelanggaran. Nah, ini juga berkaitan dengan sosiologi juga. Ya, harus ada tindakan represif, misalnya yang berupa hukuman atau misalnya hukum adat gitu ya, supaya dia jera. Kemudian metode restitutif, ya. Restitusif, tindakan yang berupa pemberian penghargaan reward kepada orang-orang atau masyarakat yang menaati hukum. Nah, ini cara menjaga stabilitas itu caranya ini salah satunya ya, metode pemecahan sosial. Jangan cuma mencegah terus yang melanggar kita kasih hukuman aja, tapi orang-orang yang tertib, yang sesuai dengan nilai dan norma, maka dia harus dikasih reward atau dikasih penghargaan supaya nilai dan normanya itu stabil, terjaga. Kemudian peranan sosiologi. Peranan sosiologi pertama, sosiolog sebagai ahli riset ya, ahli penelitian. Para sosiolog melakukan riset ilmiah, tujuannya adalah mencari data kehidupan sosial masyarakat. Kedua, sosiolog sebagai konsultan kebijakan. Nah, tadi dalam perencanaan pembangunan ya, harus ada konsultasi dengan sosiolog.
Prediksi sosiologi dapat membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Ya, jadi dia memperkirakan dampak, maka harus ada penting kiranya kita melihat identifikasi masyarakatnya supaya tidak salah dalam hal penentuan kebijakan. Sosiologi sebagai praktisi. Beberapa sosiolog terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat ya. Jadi nggak cuma penelitian aja, tapi dia juga sebagai praktisi, praktek atau turun terjun ke lapangan. Aduh, maaf tadi kecoret. Kemudian yang terakhir, sosiolog sebagai guru atau pendidik atau dosen ya, memberikan pengetahuan tentang pola kebiasaan masyarakat, kemudian kekayaan budaya dan juga kesetaraan, serta intinya adalah toleransi atau saling menghargai. Itu ya. Nah, ini yang Bapak jalan sekarang ya, sosiologi itu sebagai guru juga atau pendidik ya, menanamkan kepada kalian untuk tentang pola kebiasaan masyarakat, kekayaan budaya kita, dan juga kesetaraan serta toleransi pada akhirnya. Oke, aduh yang ini kena juga. Bentar, kita hapus saja takut mengganggu. Nah, challenge, tantangan untuk sosiologi: membuat poster digital mengenai ilmu sosiologi. Membuat poster bertujuan untuk mengajak teman-teman mempelajari ilmu sosiologi secara lebih dalam. Ya, dibuat dengan ukuran A4 menggunakan aplikasi desain gambar dari laptop atau handphone. Kemudian konten isinya berupa judul poster ya, misalnya memahami sosiologi, gitu kan, atau yuk belajar sosiologi atau gitu juga bisa. Kemudian harus ada pengertian, ciri, tokoh, dan fungsi ilmu sosiologi. Sertakan nama dan kelas di bagian bawah serta hashtagnya. Hashtagnya lupa ditulis lagi nih. Hashtagnya sosiologi asik gitu ya, atau nanti Bapak kasih share dah hashtagnya apa. Kemudian pada akhir sampaikan pesan kamu tentang pentingnya belajar sosiologi. Misalnya, yuk belajar sosiologi supaya lebih bisa memahami masyarakat gitu misalnya. Ya, kasih pesannya berupa ajakan supaya teman-teman mau belajar sosiologi. Waktu pengerjaannya 2 minggu dari sekarang ya nak ya. Oke, itu untuk challenge-nya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Cukup sekian ya. Dengan waktu yang singkat ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua ya nak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, minum vitamin ya, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.